Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hadis tentang Riba. Langsung saja ke bagian materi. Yang pertama yaitu adalah definisi riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan persentase tertentu dan jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Yang kedua adalah hadis tentang riba. Langsung saja hadis tentang riba saya bacakan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surah Ali Imran 130. Selanjutnya yaitu adalah konsep riba. Islam sangat melarang keras riba dalam praktek ekonomi. Salah satu dasar pemikiran utama yang paling sering dikemukakan oleh para cendekiawan muslim adalah keberadaan riba dalam ekonomi. Merupakan bentuk eksploitasi sosial dalam ekonomi yang merusak inti ajaran Islam tentang keadilan sosial. Oleh karena itu, penghapusan riba dari sistem ekonomi Islam ditujukan untuk membersihkan keadilan ekonomi dan perilaku ekonomi yang benar secara etis dan moral. Dasar pemikiran dari mengapa Al-Quran mewahyukan ayat yang tegas melarang riba adalah karena Islam menentang setiap bentuk eksploitasi dan mendukung sistem ekonomi yang bertujuan mengamankan sosioekonomi yang luas. Karena itu Islam tidak setuju dengan adanya semua bentuk eksploitasi, khususnya ketidakadilan, yakni di mana mempertimbangkan bagian risiko dan peminjam, atau dengan kata lain peminjam menanggung jawab semua jenis risiko. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara dan saudari saya, yaitu saudara Andi dan saudari Bagiah. Untuk saudara Andi dipersilahkan melanjutkan materi yang saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan bagian D, asbabul wurud riba. Tentang sebab turunnya ayat di atas, Mujtahid mengatakan orang-orang sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi, maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah. Buktinya, jika bank memberi hutang kepada orang lain sebanyak 1.000 real, maka seketika itu pula bank menetapkan bahwa kewajiban orang tersebut adalah 1.100 real. Jika orang tersebut tidak bisa membayar tepat pada waktunya, maka jumlah total yang harus dibayarkan menjadi bertambah sehingga bisa berlipat-lipat dari jumlah hutang sebenarnya. Boleh jadi ada orang yang berpandangan bahwa riba yang tidak berlipat ganda itu diperbolehkan karena salah satu paham dengan ayat yang menyatakan janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Janganlah pernah berpikir demikian karena hal itu sama sekali tidak benar. Ayat di atas cuma menceritakan praktek para rentenir pada masa jahiliyah, lalu Allah cela mereka karena ulah tersebut. Sedangkan setelah Allah mengharamkan riba, maka semua bentuk riba Allah haramkan tanpa terkecuali. Tidak ada beda antara riba dalam jumlah banyak ataupun dalam jumlah yang sedikit.
Terus yang bagian E, penguat hadis. Salah satu hadis di sini dapat menjelaskan dan diambil sebagai acuan penguatan bahwa riba itu dikatakan haram. Ini adalah hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dirhamun riba yakuluhu rajulu wa huwa ya'lamu asaddu min sitatin wa salatina janyah. Yang artinya, 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba, dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Dalam hadis di atas, dengan tegas Nabi mengatakan bahwa uang riba itu haram meski sangat sedikit. Yang Nabi ilustrasikan dengan 1 dirham, bahkan meski sedikit, Nabi katakan lebih besar dosanya jika dibandingkan dengan berzina, bahkan meski berulang kali. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa uang riba atau bunga itu tidak ada bedanya, baik sedikit apalagi banyak. Yang selanjutnya yaitu F, tahapan larangan riba. Yang pertama, tahap pertama menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarrub kepada Allah. Yang kedua, tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba, seperti tertara dalam Al-Quran, yaitu maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang memakan yang baik-baik, yang manusia yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalang manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Yang ketiga, tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Yang keempat, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman ini. Adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Bagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagia. Saya dari kelompok 7. Di sini melanjutkan hasil diskusi yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudara Andi dan Bahruni. Baik, selanjutnya macam-macam riba. Pada dasarnya riba terbagi menjadi 2, yaitu riba akibat hutang piutang dan riba akibat jual beli, yang keduanya telah ditetapkan keharamannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, riba akibat hutang piutang. Riba akibat hutang piutang ada 2 macam, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Dan riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Bagian 2, riba akibat jual beli ada 2 macam, yaitu riba fadal dan riba nasi'ah. Riba fadal adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk ke dalam barang jenis ribawi. Dan yang terakhir, riba nasi'ah, yaitu penangguhan atau atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah biasanya muncul terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Selanjutnya, sebab dilarangnya riba. Yang pertama,
Riba itu dapat mendatangkan permusuhan dan menimbulkan merosotnya semangat kerja serta hilangnya sikap tolong-menolong pada sesama manusia. Yang kedua, riba dapat menyuburkan tumbuhnya sikap mental pemborosan dan munculnya sikap penumpukan harta pada satu tangan, yaitu sikap bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Yang ketiga, riba apabila diteruskan berlanjut akan dapat menjadi sarana untuk menjajah dan mengeruk harta orang lain. Dan yang terakhir, riba dapat menghilangkan sikap kasih sayang, tolong-menolong terhadap sesama, bahkan munculnya sikap bakhil bagi pelakunya. Demikian hasil penyampaian diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.